Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim Inovatif Muda Universitas Semarang, di video ini kami akan mendiskusikan ide dan solusi bisnis kami untuk KBMK 2025 dengan judul Inovasi Layanan E-commerce bagi UMKM dengan pendekatan teknologi inklusif dalam mendorong digitalisasi usaha mikro. Sebelumnya, perkenalkan anggota tim Inovatif Muda. Saya Marcelino Vanugusna sebagai CEO. Dan saya Pramudia Sakanugraha sebagai Software Development. Dan saya Sekar Cinta Maria sebagai Support System. Baik, dalam video ini kami akan memaparkan latar belakang permasalahan serta solusi strategi yang kami tawarkan secara menyeluruh. Baik, masalah utama yang kami angkat adalah UMKM. Jadi UMKM di Indonesia ini memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dengan jumlah mencapai 64,2 juta unit dan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun. Selain itu, UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja dan menghimpun 60,4% dari total investasi. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, terdapat lebih dari 4 juta pelaku UMKM, namun terdapat kontribusi yang besar. Masih banyak UMKM yang belum siap menghadapi transformasi digital. Karena keterbatasan akses teknologi, literasi digital yang rendah, serta minimnya sarana pendukung. Hal ini berdampak pada terganggunya pencapaian target bisnis mereka. Maka oleh karena itu dibutuhkan sebuah solusi teknologi yang mudah digunakan, terjangkau, dan dapat diakses oleh pelaku UMKM seperti aplikasi berbasis web yang mampu menjawab tantangan digitalisasi secara inklusif dan berkelanjutan. Dari sini, Go UMKM hadir sebagai platform e-commerce yang dirancang khusus untuk memberdayakan pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Website ini menyediakan layanan toko daring yang mudah digunakan, terjangkau, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Platform ini menawarkan berbagai fitur yang dirancang untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis UMKM secara digital, dengan pendekatan yang berfokus pada kemudahan akses dan keberlanjutan. Estimasi dari biaya layanan ke UMKM ini menawarkan 3 paket layanan berlangganan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skala usaha pelaku UMKM. Modal harga ini dirancang agar tetap terjangkau tanpa mengurangi kualitas fitur yang ditawarkan. Yang pertama terdapat paket basic dengan estimasi harga 5.000 sampai 10.000 dengan fitur toko online, katalog produk, sistem pembayaran digital. Yang kemudian ada paket pro dengan estimasi harga 20.000 sampai 25.000 dengan semua fitur basic, dashboard analitik, laporan penjualan, serta integrasi WhatsApp. Dan yang terakhir ada paket bisnis dengan estimasi harga 30.000 sampai 35.000 dengan semua fitur pro, multi admin, analitik lanjutan, dukungan prioritas, dan konsultasi gratis. Baik, setelah kita mengetahui estimasi biaya layanan, kita masuk pada analisis pasar, di mana kita bisa melihat target pasar. Kita mulai dari analisis kompetitor, di mana memiliki keunggulan utama berupa fitur-fitur unggulan yang secara khusus dirancang untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha dengan harga layanan yang terjangkau. Selanjutnya, memberikan layanan konsultasi bisnis dan dashboard analitik yang dapat membantu bisnis UMKM. Selanjutnya kita masuk pada estimasi modal dan keuntungan.
Yang pertama kita bahas mengenai estimasi modal awal. Pertama pasti ada bahan baku awal, di mana range harga tersebut berkisar sekitar Rp2.500.000. Selanjutnya peralatan produksi sekitar 900.000. Lalu ada internet dan listrik senilai 175.000. Dan yang keempat ada biaya pemasaran senilai 1.800.000. Yang terakhir ada operasional awal senilai 200.000. Di mana modal awal tersebut bertotal berkisar sekitar 5.575.000. Selanjutnya ada proyeksi keuntungan dengan menggunakan asumsi pengguna bulanan. Ketika 50 pengguna paket basic, maka kita kalikan harga paket basic 10.000 dikali dengan 50 dan berjumlah sekitar 500.000. Selanjutnya ada 30 pengguna paket pro, kita kalikan dengan 25.000, bernilai sekitar 750.000. Dan yang terakhir ada 20 pengguna paket bisnis, bisa kita kalikan dengan 35.000 sesuai dengan harga yang memunculkan nilai 700.000. Sehingga omset yang kita dapatkan senilai 1.950.000 per bulan. Kita dapat menghitung laba bersih dengan 450.000 dikali 12 bulan atau 1 tahun yang bisa bernilai sekitar Rp5.400.000. Baik, selanjutnya merupakan proses dari teknik pembuatan dari sistem. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan pengguna, dilakukannya survei dan wawancara dengan pelaku UMKM untuk memahami tantangan dan preferensi digital mereka. Setelah dilakukannya survei dan wawancara, yang kedua, melakukan perancangan antarmuka UI/UX, mendesain sistem yang ramah pengguna, responsif, dan dapat diakses melalui perangkat desktop maupun mobile. Yang ketiga, proses pengembangan back-end dan front-end. Dilakukannya pengembangan front-end dan back-end. Dan yang keempat, integrasi fitur e-commerce, sistem katalog produk, keranjang belanja, checkout, dan pembayaran digital, integrasi dengan layanan kurir lokal dan gateway pembayaran seperti Mitrans dan Sendit. Dan yang terakhir, yang kelima, pengujian dan validasi. Uji coba fungsi dari sistem, keamanan, dan performa dilakukan sebelum peluncuran untuk memastikan sistem berjalan dengan stabil. Dan keenam, pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan. Pembaruan sistem dan perbaikan bug dilakukan secara berkala berdasarkan umpan balik pengguna. Dan strategi pemasaran untuk mempromosikan sistem ke UMKM, yaitu promosi digital, dilakukan di Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Dan yang kemudian optimasi SEO untuk pemasaran. Kemudian kolaborasi kerjasama dengan influencer, inkubator bisnis lokal, dan dinas koperasi. Tentu saja tidak lupa dengan diskon dan promo, memberikan insentif berupa potongan harga langganan atau voucher belanja untuk pengguna baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa inovasi e-commerce berbasis langganan yang ditujukan untuk mendukung digitalisasi UMKM melalui solusi yang mudah, terjangkau, dan relevan, dengan fitur seperti dashboard analitik, pembayaran digital, dan pelacakan pesanan. UMKM diharapkan menjadi katalisator transformasi digital UMKM dan mendorong daya saing mereka dalam ekonomi digital dalam berkelanjutan terhadap model langganan yang juga berdampak sosial dan lingkungan. Demikian pemaparan dari kami. Kami percaya bahwa melalui strategi digitalisasi, terintegrasi, dan pendekatan ekosistem berkelanjutan, UMKM Indonesia dapat lebih inklusif secara keuangan dan berdaya saing tinggi. Semoga gagasan ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih adil dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.